إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita dapat hadir dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, suri teladan kita dalam hidup ini, orang yang setia kepada kita di dunia dan sampai nanti di akhirat kelak. Dia yang mampu memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, tentu umat yang setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, telah masuk kita kepada bulan Rajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, menyampaikan kepada kita sebuah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahi kami ya Allah di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebuah peristiwa penting yang terjadi pada bulan ini bahwa kejadian Isra dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ternyata perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala diwajibkannya salat 5 waktu sehari semalam. Biasanya perintah Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril lah yang menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak seperti halnya salat yang kita saksikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diperintahkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih bisa melalui malaikat Jibril, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, panggilan khusus. Maknanya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada hal penting yang dibicarakan. Panggilan pribadi kepada orang lain berarti ada keistimewaan yang akan disampaikan. Paling tidak ada hal penting yang akan disampaikan.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dikenal bahwa tahun Isra Mi'raj adalah amul huzun wa amun tasliyah, yaitu tahun duka citanya Rasul dan sekaligus tahun dihiburnya oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu hal yang jarang terjadi dan hanya sekali terjadi, bahwa ketika orang dalam keadaan sedih, dalam pikiran orang dalam keadaan galau, maka sesungguhnya yang dilakukan adalah Isra dan Mi'raj. Dan Mi'rajnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Bahwa hati ini dalam keadaan gundah hanya bisa diobati dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita bisa menjadi tenang. Bahwa hati ini bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Hati ini tidak goncang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wahai yang membalikkan hati, Allah Subhanahu wa taala, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang lebih penting dari itu bahwa salat yang disampaikan, yang dijemput oleh Rasulullah SAW ternyata dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha anil fahsya'i wa munkar. Sesungguhnya salat bisa diobati, sesungguhnya kemungkaran bisa diobati dengan cara laksana salat kita yang baik. Penyakit masyarakat yang kita lihat hari ini, dekadensi moral, peredaran narkoba, minuman yang memabukkan, prostitusi, tawuran, teror bom, korupsi di mana-mana, menjadi tontonan dalam keseharian di negeri ini. Dan ini adalah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Negara ini lebih 70 tahun sudah merdeka, namun diumumkan dengan darurat narkoba. Suatu perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar yang sudah merajalela di negeri ini. Seharusnya anak bangsa ini sudah memiliki mahakarya yang bisa bersaing dengan negara lain, memiliki sains dan teknologi. Negara yang besar ini dan penduduknya yang paling besar di dunia, penduduk Islam yang paling besar di dunia, seharusnya sudah mempunyai wibawa dan harga diri di seluruh dunia. Namun hari ini saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belum sepenuhnya kita rasakan. Masih banyak anak bangsa ini menjadi budak bangsa lain, masih menjadi budak di negeri sendiri. Tidak lain solusinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan manusia kepada Sang Penciptanya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang mengatur segala alam dan isi-isinya. Dialah yang berhak mengatur manusia sehingga manusia kembali menjadi jati dirinya, hidup bermartabat. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyakit perbuatan keji dan mungkar tentu hanya bisa diobati dengan obat yang berkualitas dan bermutu. Salat kita yang berkualitas dan bermutulah yang bisa mempengaruhi kehidupan kita di dalam hidup ini. Karena penyakit masyarakat, penyakit keji dan mungkar, ketika salat kita baik,
maka individu kita baik sehingga bisa mempengaruhi kehidupan kita menjadi baik. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang sahabat ketika dia sholat di Masjid Nabawi, lantas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan sholat." Lantas Nabi menyuruh yang bersangkutan untuk masuk lagi ke masjid. "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah kamu masuk ke dalam masjid sholat, karena sesungguhnya kamu tadi itu belum sholat. Lantas sahabat tadi masuk lagi ke masjid. Berulang-ulang kali disuruh oleh Nabi kembali, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kamu kembali lagi ke masjid, masuk lagi ke dalam masjid, karena kamu belum lagi sholat. Sehingga akhirnya sahabat yang bersangkutan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sebenarnya kesalahan saya? Bagaimana sebenarnya tata laksana sholat dengan baik?" Sehingga akhirnya Rasulullah SAW memberikan penjelasan dan mengajari sahabat tersebut tata cara yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya sahabat tadi sholat sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah SAW, sehingga dia akhirnya melapor dan Rasul mengakui sholatnya. Makanya dalam tata laksana sholat juga kita dianjurkan, kita diperintahkan oleh Rasul SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku ini salat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bukan hanya sekedar melaksanakan salat saja, namun yang perlu kita fahami bahwa salat merupakan gambaran hidup kita, kehidupan bermasyarakat. Melaksanakan aktivitas salat dengan cara-cara bersama harus ada pemimpin dan imamnya. Karena tugas lebih banyak daripada waktu yang ada, maka pekerjaan bila dilaksanakan bersama-sama akan mendapatkan keringanan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan di dalam salat berjamaah. Di samping salat 25 kali lipat pahalanya berjamaah, Rasul juga menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa melakukan salat berjamaah di waktu Isya, maka seolah-olah dia beribadah setengah malam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kembali, barang siapa yang hadir salat jamaah pada waktu subuh di masjid, maka seakan-akan dia qiyamul lail, bertahajud sampai semalam suntuk. Sa'id ibnu Musayyib mengatakan, barang siapa mengerjakan salat berjamaah, maka ia telah mengisi penuh tubuhnya dengan ibadah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seandainya dituangkan cairan timah panas ke telinga, hal ini masih lebih baik daripada mendengar seruan azan tapi tidak memenuhi panggilan azan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa hampir saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar rumah sebahagian manusia ketika itu karena tidak mau salat berjamaah di masjid. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bila kita kaitkan dengan masalah duniawi kita, bahwa salat berjamaah mengajarkan kepada kita cara hidup di dunia ini. Kita berjamaah ada pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'iyal imam liyutamma bih." Bahwa imam dipilih adalah untuk diikut. Maka tatkala imam ruku, maka kita juga ikut ruku. Tatkala imam sujud, maka kita juga ikut sujud. Demikianlah dinamika di dalam kehidupan kita dalam masyarakat ini. Kita memilih pemimpin, dan pemimpin yang dipilih harus ditaati. Dan salat berjamaah adalah belajar mentaati pemimpin. Dan jamaah ini merupakan salah satu pembelajaran kepada kita bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana juga menjadi rakyat yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, makanya di dalam salat kita diberikan untuk menegur imam dengan cara baik ketika imam lalai dalam melaksanakan tugas rukun salat. Dan juga saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pemimpin juga wajib ditaati.
selama kita tidak disuruhnya untuk melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya ma'syaral Arab, la islama illa bi jamaah, wa la jama'ata illa bil imarah, wa la imarata illa bi ta'ah." Wahai masyarakat Arab, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali ketaatan. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u, wa in ista'mala 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu dabibah." Dengarlah, taatilah sekalipun kamu dipimpin oleh budak dari Habasyah yang rambutnya seperti anggur kering. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian pentingnya kita mentaati pemimpin. Gunanya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Maka dengan salat jamaah ini tergambar kepada kita bahwa berkumpulnya umat Islam melaksanakan salat jamaah di masjid maka akan memberikan dampak hubungan persaudaraan kita, menghilangkan perpecahan, menghilangkan permusuhan di tengah masyarakat. Timbullah rasa cinta dan kasih sayang, timbullah rasa tolong menolong dan menghargai sesama kita. Maka inilah ciri-ciri masyarakat madani yang mempunyai peradaban yang tinggi, yang nanti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga sebagai balasannya. Semoga kita dan masyarakat kita di Kabupaten Aceh Tenggara dan juga di seluruh tanah air kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan Ramadan. Semoga kita diberkahi di bulan Rajab dan juga diberkahi di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke Allah ke bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.